Gara-gara Hasto, PDIP jadi bahan gunjingan dan perbincangan banyak orang. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak penuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pada PPK Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Seperti hampir di setiap kegiatan selalu ada campur tangan Hasto Kristianto di dalamnya. Selama pilkada langsung, Gubernur Jawa Tengah selalu dimenangkan oleh yang kita usung bersama partai-partai lain. PDIP itu lagi turun ke bawah. Kepengurusan DPP PDI Perjuangan dinilai lebih banyak diisi oleh orang-orang Hasto. Bukan dengan cara keangkuhan yang kalian pelihara bertahun-tahun itu. Ini kan sebenarnya efek kesombongan Bu Megawati. Kejutan apa? Kejutan itu maksudnya kejutan kalau misalnya kemudian kalah. Sejarah Ini itu kan sejarah dari pilkada langsung nggak pernah kalah. Jangan sampai kemudian kalah hanya karena faktor-faktor yang tidak terantisipasi. Jangan dibodohi rakyat-rakyat ini. Kalimat-kalimat murahan itu dilemparkan untuk mengambil simpati. Nggak ada untungnya. Sekarang medsos ini luar biasa. Halo kawan-kawanku, selamat datang kembali di Yuda Media HD. Tentunya masih barengan sama Jub di sini. Dan seperti biasanya, kalau barengan sama aku ingin mengajak kalian nih untuk mencari info baru apa nih ya hari ini yang menarik banget untuk kita bahas bareng-bareng. Kali ini tuh ada info kabar baru mengenai ada seorang sekjen ya yang dipanggil lagi di KPK. Nah, kira-kira bagaimana nih? Ini kira-kira pemanggilan yang mana lagi ini? Yuk, tidak usah berlama-lama, langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tak penuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pada PPK Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. PDIP ungkap Hasto absen dari panggilan KPK karena sudah ada kegiatan lain. Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP Roni Talapesi kepada wartawan Jumat 19 Juli 2024. Roni mengatakan pihaknya memang menerima surat panggilan dari KPK. Kuasa hukum Hasto menyebut panggilan itu bukan untuk kasus Harun Masiku di mana Hasto sempat diperiksa sebelumnya. Ia mengatakan Hasto menghormati KPK dan proses hukum yang berlangsung. Namun, Hasto tak bisa memenuhi panggilan karena sudah ada kegiatan lain yang terjadwal. Diketahui, KPK memanggil Hasto terkait kasus korupsi di PPK Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Hasto dipanggil sebagai saksi dalam kasus tersebut. Setelah menjadi saksi dalam kasus Harun Masiku, kini Hasto Kristianto kembali menjadi saksi dalam kasus lainnya. Seperti hampir di setiap kegiatan selalu ada campur tangan Hasto Kristianto di dalamnya. Aduh, Pak Hasto, kok ya dipanggil lagi toh? Mana lagi mangkir ya dari panggilan. Aduh, gimana toh Pak Hasto ini ya? Entah jadwalnya Pak Hasto apa. Kok rasanya mau pilkada loh ini Pak Hasto ya. Ini aku takut ini Bu Mega nanti langsung pusing ini gara-gara Pak Hasto dipanggil lagi di KPK. Nanti yang dituduh orang-orang yang di pemerintahan katanya mentargetkan PDIP seperti itu. Tapi kok rasa-rasanya bener apa yang dikatakan tadi mbaknya tadi loh. Rasanya setiap ada acara gitu, setiap apapun yang dilakukan itu kok selalu ada campur tangannya Pak Hasto nih. Wah, jadi tanda tanya besar ya kan? Gimana kalau menurut kalian? Gara-gara Hasto, PDIP jadi bahan gunjingan dan perbincangan banyak orang. Hal ini tidak luput dari isu yang sedang terjadi kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, di mana Hasto dikabarkan ikut berperan dalam kasus Harun Masiku yang ditangani oleh KPK. Selain itu, komentar Hasto di media juga seringkali menimbulkan pro kontra, sehingga seakan memberi umpan publik untuk menyerang PDI Perjuangan dan Megawati. Perihal tersebut menyebabkan kondisi di internal PDIP sendiri dikabarkan mulai memanas. Terlebih saat pelantikan kepengurusan DPP PDI Perjuangan yang baru, muncul anggapan bahwa kepengurusan DPP PDI Perjuangan dinilai lebih banyak diisi oleh orang-orang Hasto. Hal ini menjadi pertanyaan, apakah memang ada kepentingan Hasto untuk menguasai PDI Perjuangan? Jika iya, maka PDIP hanya akan menjadi alat bagi sekelompok orang dan tidak lagi dianggap sebagai partai wong cilik yang mementingkan kepentingan rakyat. Wah, ini menarik nih. Ini menarik. Rasanya selalu ada campur tangannya Pak Hasto yang pertama. Terus dari pileg kemarin itu banyak dari keluarganya Pak Hasto ya,
yang daftar lewat PDIP juga. Apa jangan-jangan yang justru ada kepentingan dengan PDIP itu Pak Hasto? Waduh, ini pertanyaan yang menarik ya. Karena selama ini itu Pak Hasto selalu ngomongnya itu soal Pak Jokowi. Terus kayak contohnya Pak Jokowi yang ingin jadi ketumnya PDIP ya kan? Atau justru jangan-jangan Pak Hasto yang sebenarnya pengen tapi ini ditutupi, dilempar ke Pak Jokowi kayak gitu. Biar orang-orang itu tidak ngeh, tidak menduga kalau ternyata Pak Hasto ya justru pengen. Ya kan? Bisa juga sih. Pertanyaannya, meskipun ada 545 pilkada, tapi Jawa Tengah itu kandang banteng, rumahnya PDI Perjuangan. Jadi Memangnya ya, PDI Perjuangan nggak mau mengusung kadernya sendiri? selama Jokowi. pilkada langsung, Ya. PDI Perjuangan belum pernah terkalahkan sebagai gubernur yang dipilih di Jawa Tengah. Selama pilkada langsung, gubernur Belum Jawa pernah. Tengah selalu dimenangkan oleh yang kita usung bersama partai-partai lain. Oke. Kenapa sekarang persoalannya kenapa menang? Itu tadi, karena kita selain melihat integritas, kapasitas, kita juga melihat kemampuan orang itu. Sesuaikah? Kan kita bicaranya tidak langsung orang. Kita percaya bicara informasi. Rakyat itu kayak apa di Jawa Tengah. Dari informasi ini ketemu masalah-masalah Jawa Tengah. Dari masalah-masalah ini kita menentukan kriteria seperti apa yang bisa menyelesaikan masalah. Baru terakhir orang, Nana. Iya. Jadi kita tidak terlalu khawatir bahwa memang betul bahwa Jawa Tengah ini tidak ada incumbent. Jawa Tengah ini masih sangat terbuka untuk calon-calon ini mempromosikan diri dan kita menghormati, menghargai. Siapapun ya, ada Pak Lutfi, ada Taj Yassin, ada Mas Kesang, ada yang lain, monggo ya. Yang penting bahwa PDI Perjuangan menang di hampir 25 kabupaten kota. Yang disampaikan Mas Bimo itu saya pikir, ya memang itu faktual. Memang dengan segala kepercayaan diri PDIP cukup dominan di Jawa Tengah. Tetapi harus diingat, dan ini harus diantisipasi oleh PDIP. Ada situasi yang saat ini cukup berbeda. Betul. Di mana kalau misal kemudian kekuatan partai di PDIP sendiri di 2024 mengalami penurunan. Bahwa ada satu situasi yang saat ini berbeda. Makro politiknya berbeda. Maka kemudian tadi keberadaan dari Jokowi, kemudian bagaimana lingkar kekuasaan juga memiliki kesaktian yang beragam, Mas ya. Bisa memainkan panggung atas, panggung bawah dengan segala kesaktian. Ada yang tarung jarak dekat, ada yang jarak jauh, Mas. Apalagi pas pilkada nanti, Mas Gibran, kakaknya Mas Kaisang sudah menjabat sebagai wapres. Itu salah satunya. Maka kemudian akan banyak itu kesaktian-kesaktian itu. Mengapa kemudian makropolitik itu kemudian harus diantisipasi? Karena ada kekuatan yang tidak dilihat oleh kasat mata, yang kemudian digerakkan. Ini bukan sekedar infrastruktur partai, tapi ada infrastruktur non-partai yang barangkali berpengaruh di dalam konteks pemenangan. Tetapi kalau misal kemudian ada kekuatan lain yang beririsan dengan infrastruktur kekuasaan negara, nah ini yang kemudian barangkali kita tidak berharap, atau barangkali teman-teman di PDIP jangan sampai nanti kaget, supaya kemudian nanti ada kejutan yang semoga Bang ya, tidak kemudian menjadi akhir dari catatan tadi yang kemudian kedikdayaan. Kejutan itu maksudnya kejutan kalau misal kemudian kalah. Ini kan sejarah dari pilkada langsung nggak pernah kalah. Jangan sampai kemudian kalah hanya karena faktor-faktor yang tidak terantisipasi. Ya, jadi sekarang itu kan udah bulan Juli ya. Bulan Juli berarti ini semakin dekat menuju ke Pilkada 2024. Pendaftarannya sih masih Agustus, ya bulan depan berarti ya. Sejauh ini pergerakannya PDIP itu masih gimana ya, masih agak tertutup dibandingkan partai-partai lain yang sudah mengumumkan beberapa kadernya untuk maju di pilkada di daerah-daerah tertentu. Apalagi di Jakarta ini menarik perhatian banyak orang, tapi masih belum ada nih pergerakan PDIP juga. Kalau di Jakarta PDIP belum ada pergerakan, sama halnya ketika di Jawa Tengah. Jawa Tengah yang notabene itu menjadi kandang banteng, ya kan? Menjadi kandang banteng, tapi herannya itu menurut survei ya Mas Kaisang tertinggi waktu itu ya. Orang-orang sempat meragukan nanti apakah PDIP bisa menguasai Jawa Tengah lagi, dan responnya ternyata PDIP masih pede untuk memenangkan Jawa Tengah ya. Kita masih belum tahu nih, karena masih belum tahu juga ini di balik PD-nya PDIP kader siapa kader PDIP yang akan diusung oleh PDIP.
Akankah itu kader internal atau itu kader eksternal ya, di luar dari PDIP? Meskipun PD tadi sempat diwanti-wanti juga, jangan kaget lah nanti kalau misalkan PDIP mengulang kejadian di Pilpres kemarin. Ya kan Pilpres polanya juga kayak gitu ya. Sudah sangat pede ya, katanya memenangkan 1 putaran, ternyata bim salah bim gitu. Nah kita tahu PDIP juga ketakutan. Karena kalian approval rating yang seperti itu kan nggak ada. Mau Ganjar dijadiin ketua pemenangan pilkada, ya bablas, dia sendiri aja nggak bisa ngangkat dirinya sendiri, apalagi orang lain yang diketawain. Jadi sebenarnya ini waktunya sebenarnya PDIP itu lagi turun ke bawah. Jadi sebenarnya ya sudah, diam dulu, nanti pelan-pelan harus dinaikkan dengan cara yang berbeda, bukan dengan cara keangkuhan yang kalian pelihara bertahun-tahun itu. Ini kan sebenarnya efek kesombongan Bu Megawati, mengkerdilkan Pak Jokowi, semuanya dia, orang lain nggak dianggap. SBY 10 tahun nggak diajak ngomong, gitu kan? Wah, masa bekas presiden nggak ikut upacara bendera, buat upacara sendiri di Lenteng Agung? Itu kan sudah kekonyolan yang saya pikir semua orang kan tahu. Sekarang malah nambah musuh, Pak Jokowi, Gibran, Kaisang, siapa lagi? Masa hidup mau penuh dengan musuh? Satu musuh aja sudah kebanyakan buat kita, ya. Ini udah kayak apa itu? Kan ada pepatah yang mengatakan 1000 kawan itu masih kurang, 1 musuh itu kebanyakan. Masa mau Megawati mau nambah musuh lagi? Jadi nanti terseret PDIP-nya dimusuhin orang. Sekarang kan sudah banyak itu tagline berlawanan dengan yang satu ngomong semua yang bau Jokowi jangan dipilih. Ya yang kita yang ngelawan ya semua yang tidak berbau Jokowi atau khususnya yang bau PDIP. Kita habisi. Nah, ini sebenarnya kan tidak baik buat bangsa ini. Masa mau mengurus bangsa menghabiskan seperti ini? Ini tidak memberi contoh apa-apa. Gitu. Saya tetap mengingatkanlah, bermusuhan itu tidak baik. Tidak ada untungnya buat negara ini. Soal beda pendapat, ya itu satu hal. Kalau sekarang masanya Pak Prabowo sudah menjadi presiden pengganti Pak Jokowi, ya harus diterima. Jangan terus Jokowi diserang, nanti bicara soal hutang lagi, soal segala macam. Seolah-olah Pak Jokowi ngumpulin hutang. 8.000 triliun hutang, terus katanya bayarnya pakai apa. Waktu Pak Jokowi bayar 7.000 triliun, nggak ada yang ngomong, diam-diam aja kalian. Emang pernah kita dikasih kwitansi sama negara untuk bayar hutang? 1 juta, 2 juta, nggak ada kan? Saya yang udah berumur mau 70 tahun nggak pernah terima kwitansi itu. Dari zaman Pak Karno juga udah berutang gitu kan. Jadi jangan dibodohi rakyat-rakyat ini. Jangan kalimat-kalimat murahan itu dilemparkan untuk mengambil simpati. Nggak ada untungnya. Sekarang medsos ini luar biasa. Jadi jangan main-main dengan medsos. Karena apa yang diomongin dari public figure atau siapapun, nggak usah public figure. Sekarang tukang bakso juga bisa ngomongin polisi, ngomongin segala macam. Jadi eranya sudah berbeda lah. Jadi saya sadar tentang itu. Jadi tidak ada old fashion dulu mau dibawa kemari. Ini sudah zaman Gen Z kok sekarang. Ya jadi sekali lagi ini negara harus diurusi dengan fakta, dengan tujuan yang jelas. Sekarang sudah masa transformasi dari baby boomers ke Gen Z dan seterusnya. Jadi ini bukan masa reformasi, ini transformasi. Jadi transformasi itu akan membentuk hal-hal baru yang tidak pernah dilakukan. Itu yang akan dilakukan sekarang. Jadi ingat itu, Indonesia masuk ke zaman transformasi, era transformasi. Jadi tidak ada lagi statement-statement yang dulu ini aku yang buat segala macam, itu sudah basi semua. Even itu bekas presiden atau siapa, Pak Jokowi nggak pernah bilang kayak gitu. Kalau semua presiden nanti bekas presiden ngomong kayak gitu, ya semuanya kan ada legasinya, ya kan. Ini aku dulu buat ini, Pak Jokowi paling banyak buat sekarang gitu. Apa dia akan bilang aku yang paling banyak nanti buat jalan tol paling panjang, buat pelabuhan, ngambil privat, kan nggak perlu. Pak Jokowi nggak pernah ngomongin itu.
Ya, jadi sekali lagi tolonglah jangan diurus negara ini dengan rasa-rasa, harus dengan fakta supaya anak-anak muda kita bisa belajar tentang kebaikan, bukan tentang keburukan. Hilangkan saja rasa permusuhan itu karena tidak ada yang diuntungkan. Membangun bangsa itu didorong dengan fakta, jangan dengan rasa-rasa. Karena dengan rasa itu banyak sekali statement yang dikeluarkan ya. Khususnya konteks yang dibahas di sini kan itu PDIP. Banyak sekali statement PDIP yang sepertinya itu bukan dari fakta gitu loh. Karena posisinya PDIP itu sedang tidak baik-baik saja dengan Pak Jokowi, makanya itu menjadi bumbu-bumbu yang ditambah-tambahi gitu loh. Itu yang membuat kita sebagai anak bangsa ya, ketika tidak jeli melihat informasi, itu jadi ikut terbakar emosi seperti itu. Dan itu tidak baik. Karena itu yang membuat kita menjadi melupakan semua yang sudah diberikan oleh orang yang sudah dimaksud di sini, itu Pak Jokowi kayak gitu. Dan aku setuju, ini harusnya saran ini tuh sampai ke Bu Megawati ya, harusnya ya, karena ini saran yang sangat bagus sekali. Tadi dikatakan kalau posisinya PDIP itu memang lagi turun dan harusnya ya sudah gitu loh, diterima. Oke, memang posisinya PDIP itu agak turun dan harusnya ini ya pelan-pelan mulai dinaikin lagi dengan strategi baru, tapi bukan berarti strateginya itu dengan menjelekkan seperti itu, seperti yang sekarang ini terjadi. Dan bahkan pola yang diterapkan oleh PDIP itu masih sama, masih dengan kesombongannya yang super duper sombongnya itu. Ya kayaknya ini banyak yang sepakat soal ini. Gimana? Apakah kalian sepakat denganku atau kalian punya pandangan lain soal ini? Yuk langsung tulis di kolom komentar ya. Dan sayangnya kita harus akhiri dulu nih video kita hari ini sampai di sini dulu. Tenang, besok kita pasti ketemu lagi kok. Jadi jangan lupa di-subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Dan aku Jup pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.